Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara belajar saya untuk memahami materi perangkat input dan output. Nah, sebelumnya saya sudah sebelum saya membuat video ini, saya sudah meresearch dulu di Google, di AI itu mengenai materi ini. Nah, langsung saja. Nah, sebelumnya saya sudah mencari nih di Google apa itu perangkat input dan output. Nah, perangkat input dan output atau I/O ini pada komputer adalah perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antar pengguna dan komputer. Perangkat input menerima informasi dari pengguna. Jadi perangkat input ini yang menerima informasi dari kita dan yang memberikan informasi ke perangkat output. Sementara bisa dikatakan di sini sementara perangkat output itu menampilkan hasil prosesnya. Perangkat input dan output itu ada banyak jenisnya, seperti keyboard yang digunakan untuk mengetik teks dan perintah, kemudian mouse untuk mengatur kursor dan memilih objek di layar, scanner, mikrofon, webcam, joystick, touchpad, lightpad, touchscreen, barcode scanner, trackball, digitizer, sensor gerak. Nah, sedangkan perangkat output itu juga banyak macam-macamnya. Contohnya itu kayak monitor, printer, speaker, proyektor, headphone and earphone, plotter, flat panel display. Nah, namun selain hanya sebagai input dan output, ada juga yang kombinasi, yaitu bisa jadi perangkat input dan juga sebagai perangkat output seperti drive CD atau DVD atau USB, modem, hard disk. Nah, untuk mungkin lebih pahamnya lagi, di sini saya menemukan jurnal perangkat input dan output. Perangkat input atau output hardware itu terdiri dari beberapa komponen seperti peralatan input device, CPU, media penyimpanan atau memori, peralatan output device, dan peralatan komunikasi communication device. Masing-masing dari perangkat ini saling mempunyai keterkaitan dalam proses pengolahan data di dalam komputer. Nah, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Keyboard ini digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan menjalankan berbagai instruksi atau perintah ke dalam komputer. Nah, komputer ini diciptakan atau diilhami oleh penciptaan mesin tik yang dasar rancangannya dibuat oleh Christopher Lawton tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh sebuah perusahaan yang bernama Remington. Nah, jumlah seluruh tombol pada keyboard itu ada 1004 tombol. Keyboard mempunyai kesamaan bentuk dan fungsi seperti dengan mesin ketik. Pada tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu, pembuat lubang, punch card reader sebagai alat input dan output. Nah, pada keyboard itu banyak tombol-tombol A sampai Z, baik kapital maupun kecil, angka 0 sampai 9 dan lain-lain. Saat ini juga ada keyboard itu banyak mesinnya, banyak jenisnya. Ada keyboard serial, keyboard PS2. Contohnya juga ada keyboard wireless. Jadi kayak menggunakan kabel tanpa kabel. Keyboard jenis ini tuh dihubungkan menggunakan infrared atau juga wifi atau juga bluetooth. Ini USB yang kayak dicolok menggunakan kabel. Nah, keyboard itu juga ada peletakan si huruf-huruf atau tombol-tombolnya. Yang biasa kita temukan itu ada keyboard QWERTY. Namun juga ada jenis keyboard TVOR-AK, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak DeVork
dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home roll. Ada juga seperti ini, keyboard Maltron. Ada juga keyboard chord, keyboard alfabetik. Dia sesuai dengan A, B, C, D, E nya huruf. Ini ada mouse ya, contoh input, mouse optical dan jenis-jenis mouse. Di sini ada banyak banget yang bisa kita pelajari. Ada scanner. Cuman kalau misalkan dengan hanya membaca jurnal mungkin kita belum terlalu paham ya. Mungkin di sini saya menggunakan AI. Saya menggunakan ChatGPT sebagai alat belajar saya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jenis-jenisnya ini. Di sini kan sebelumnya kayak mengatakan like mana ya saudara? Oh bukan di sini, di Google tadi. Bukan. Di mana ya? Nah di sini beberapa komponen seperti input device, CPU dan media memory. Mungkin kita bakal mencari materi ini. Mungkin kita jelas. Nah saat ini juga saya lagi menggunakan yang namanya perangkat input yaitu keyboard juga dan ada monitornya. Coba jelaskan hubungan antara ketiga tersebut. Dengan menggunakan ChatGPT ini sih mungkin kita bakal lebih tahu lagi ya materi-materi kita. Nah, rata input untuk CPU itu hubungannya adalah untuk berfungsi sebagai input seperti keyboard digunakan untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer, yang mana perintah tersebut akan diproses dan dikirim ke CPU untuk diproses. Nah dari CPU ini adalah otak komputer yang memproses semua data dan instruksi. CPU bekerja sangat erat dengan memori RAM. Jadi kayak kalau peralatan input ini untuk memasukkan data, CPU yang memproses, memori ini yang menyimpan gitu guys. Begitu. Ini alurnya, input device, data, kemudian diproses dan disimpan oleh RAM dan akan di-outputkan oleh device. Atau juga akan dikomunikasikan device melalui dikirim atau menerima data. Komponen ini saling terhubung dan bekerja sama. Tanpa satu saja, komputer tidak bisa berfungsi secara optimal. Perangkat input memberi data, CPU memproses, memori membantu menyimpan sementara, output menampilkan hasil, dan perangkat komunikasi memungkinkan koneksi luar. Mungkin kita coba belajar cara proses data. Bagaimana cara memproses data atau memori. Bisa kita lihat di sini gimana sih cara komputer itu memproses data dan menggunakan memori ya. Ini bisa kita lihat. Nah ini fetch. CPU bekerja berdasarkan 3 langkah. Ada fetch, ambil sama kita. Nah 3 langkah itu yang pertama ada fetch, mengambil. CPU mengambil instruksi dari memori utama RAM berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter atau PC. Kemudian decode, di mana CPU ini akan mengartikan atau menerjemahkan perintah tersebut menggunakan control unit. Nah
yang terakhir ada execute, menjalankan. CPU akan menjalankan instruksi tersebut. Ini bisa melibatkan arithmetic atau logika, arithmetic logic unit, pemindahan data, register, pengiriman data ke perangkat output, atau menyimpan kembali memori tersebut. Nah, siklus ini tuh dilakukan berulang-ulang atau di looping. Jadi akan fetch, decode, execute, kemudian fetch lagi, decode, execute lagi. Contoh sederhananya itu, misalkan kita mengetik 5 tambah 3 di kalkulator, maka CPU akan mengambil instruksi jumlahkan 5 dan 3 dari RAM, kemudian dia akan mengartikan bahwa ini adalah operasi penjumlahan, dan kemudian dia akan execute akan menampilkan hasilnya 8 begitu. Itu mungkin langkah sederhananya. Mungkin itu aja sih mungkin untuk perangkat input dan output. Sebenarnya masih banyak banget materi-materi yang bisa kita pelajari di sini, seperti langkah-langkah dari masuknya data, keluarnya data, penyimpanan data, itu semuanya bisa kita pelajari di AI. Dan juga kita bisa banyak banget mencari di YouTube, misalkan kita perlu yang lebih kompleks lagi penjelasannya untuk dapat lebih memahami materi-materi yang diberikan seperti itu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, penjelasan dan bagaimana proses saya belajar mengenai perangkat input dan output dari komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.